sampai kami jadi milik-Mu. You are mine and I am yours, Lord. Thank you. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. 'Cause you are mine. Now forever, I'm alive in your wonders. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. In your wonder, I am yours, now forever. Karena kami ini milik-Mu sekarang dan selama-lamanya. Dan hari ini di hadapan tahta kasih-Mu Tuhan, kami letakkan seluruh hidup kami. Now and forever. Jesus. Say I am yours.
Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru. Ku milikmu Tuhan. Ku milikmu. Mari angkat tangan kita sekali lagi, katakan, 'Cause I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. 'Cause I am yours, now forever. In your grace we surrender. You are mine, now forever. Your word, I am yours, now and forever. Kami milikmu, sekarang dan selama-lamanya. We surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your word. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap usia hidupku. Kami serahkan segalanya Tuhan. Ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Yes, Lord. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah. Tetap kau pandang indah dalamku. Yes, Lord. Yes, Lord. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Bapa di surga, kami berdoa biar malam hari ini kami mau berkata dan deklarasikan bahwa kami milik Tuhan untuk selama-lamanya. No matter it costs, apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang kami lewati sesulit apapun, endures, biar kami bertahan sampai kepada kesudahannya. Kami percaya Tuhan, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. I am yours, kami ini milikmu, and you are mine, dan kau adalah milik kami itu. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Tapi mari terus Tuhan, kau terus dengungkan bahwa kami ini milikmu. I am yours. Kami mau berkata kepada dunia, kami mau berkata kepada kuasa gelap,
bahwa kami milik Yesus selama-lamanya. I am yours and I am yours. Dan kami mau berkata I am yours and you are mine. Dan kau milik kami. No matter it costs, apapun yang terjadi. I am yours. I am yours. I am yours. Dan kami milikmu Tuhan. Kami milikmu Tuhan, tidak tergantikan. Tidak ada yang bisa mengambil apapun karena kami milikmu Tuhan. Apapun yang terjadi kami milikmu Tuhan. Kami milikmu Tuhan. I am yours. I am yours. Yes you are Lord. I am yours. I am yours Lord. Yes Lord. I am yours. I am yours. I am yours. Kami milikmu. Yesus kami milikmu. Yesus Kristus kami milikmu. I am yours. Ucapkan saudara. Katakan kepada Tuhan kami milikmu. Tidak peduli apapun yang kami lewati, kami milikmu. Kami milikmu Tuhan. Ucapkan saudara. Apapun yang kami lewati, sesulit apapun yang kau hadapi, pergumulan apapun yang kau hadapi, katakan, kau berkata I am yours. Saudara hidup dalam dosa apapun, kau berkata I am yours. Tuhan mau bisa mengubah apapun. Aku tetap milikmu. Aku tetap milikmu, tidak ada lagi, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Aku milikmu, aku milikmu. Sake maros seke nera, himere seke nera lama. Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan. Seke mere lama sokora lama, hinereba seke nera lama. Jesus, 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 ya lama lama seke ma. I am yours. Kami
Yes, you are Lord. Yes, you are Lord. Yes, you are Lord. Yes, you are Lord. Nana sheke naralaba. Satu kali minggu yang lalu saya pergi ke satu tempat, saudara. Saudara tetap berdiri sebentar. Dan hari itu ada seorang ibu yang datang temui saya dan istri saya. Beliau cerita bahwa dia punya adik atau seorang kakak yang sakit kanker stadium 4. Dan keadaannya parah sekali. Bahkan untuk menggeser badannya di tempat tidur, untuk geser sedikit, itu sakitnya luar biasa. Cuma geser begini, saudara. Itu sakit. Dia sakit kanker payudara sampai kena ke tulang-tulang dan seluruh tubuhnya. Dan hari itu dia berkata, aku sangat menderita. Dan saya berkata kepada ibu yang datang ke kantor, saya berkata, bicara kepada kakak atau adikmu itu. Jangan sampai setan membuat dia kecewa dan marah kepada Tuhan. Yang alami 2 tahun, bukan sampai 1 tahun, kurang dari 1 tahun. Langsung drop. Dan akhirnya saya pergi ke tempat beliau di daerah sangat jauh, daerah PSB di sana. Dan saya bertemu pada satu, saya berkata, Ci, apa yang ingin kau utarakan kepada Tuhan? Tiba-tiba dia menangis dan dia berkata, kenapa Tuhan jauh dari aku? Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa Tuhan sekarang bersembunyi dan sepertinya dia tidak mau mendengar suara seruanku dan doaku kepada surga? Aku sudah teriak, aku sudah berkata, Tuhan, sakit ini sudah di batas kemampuanku, sudah di batas semua ketidakbisaanku, aku sudah tidak sanggup lagi, aku sudah tidak kuat. Dia sambil bergerakkan badannya di depan saya, sambil sakit, sambil mengeluh, sambil suara menjerit kesakitan. Dan hari itu saya berkata kepada dia, Bu, satu hal, setan hari ini sedang berbisik di telingamu. Dan dia berkata, di mana Tuhanmu? Tuhan yang kau sembah, yang kau mengabdi selama ini, kau sering datang ke gereja, kau berdoa dan kau baca Alkitab, sepertinya dia diam dan sepertinya dia tidak bicara. Dan pada saat kau menderita kesakitan, kau sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah firman-Mu berkata, kau tidak pernah mencobai di luar batas kemampuanku? Alkitab berkata di 1 Korintus pasal 10. Pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan dia berseru, dan dia berkata, Tuhan, ini sudah melebihi kemampuan dan kesanggupanku. Saudara tahu, saya lihat di depan mata, itu menjerit kesakitan. Hanya gerak, geser sedikit. Saya hampir speechless, saya hampir tidak bisa bicara. Tapi hari itu Roh Kudus bicara di hati saya dan berkata, bicara kepada anakku. Tidak pernah aku Tuhan memberikan penyakit kepada anakku. Saudara, hari ini saya punya handphone. Saya bisa beri saudara handphone karena saya punya handphone. Saya berkata kepada ibu ini, Tuhan tidak punya penyakit sih. Jadi dia tidak bisa kasih penyakit buat Cici. Nggak bisa. Karena dia tidak punya penyakit. Dia hanya punya kesembuhan, dia punya damai sejahtera, dia punya sukacita, dia punya belas kasihan, dia punya kasih, dia punya pengampunan, itu yang dia miliki. Selama ini engkau ditipu, setan berkata, lihat Tuhanmu tidak mau menolong, Tuhanmu kasih penyakit dan tidak mau sembuhkan engkau. Hari itu dia tersentak dan dia sadar, oh ya, berarti Tuhan tidak pernah kasih saya penyakit. Ya, tidak pernah. Hari ini mari engkau berseru kepada Tuhan. Dan satu saya beritahu, bisakah engkau punya iman seperti Sadrah, Mesah dan Abednego yang berkata, sekalipun tidak, if not, sekalipun dia tidak menolong, aku tidak akan menyembah kepada setan dan kepada siapapun. Aku akan tetap menyembah kepada Allah Jehovah yang aku sembah. Aku tahu dia bisa menyelamatkan aku. Tapi if not, sekalipun tidak, aku tidak akan menyembah dan berpaling kepada yang lain. Perkataan itu menyentak hati. Berapa banyak kita sebagai orang percaya dan orang Kristen, kalau engkau dapat mujizat, baru engkau berkata Tuhan.
Bagaimana pada saat kau berdoa dan sepertinya mujizatnya tidak terjadi? Bisakah kau berkata seperti Sedrak, Mesah dan Abednego, dapur api di depanmu dan kau tetap dibuang di dalam api? Bisakah kau berkata, engkau tetap Tuhan? Hari itu dia berkata, terima kasih kau mengingatkan saya. Dan dia berseru, ikuti doa saya Ci. Dia berkata, Tuhan, sekalipun tidak engkau tidak sembuhkan aku, sekalipun tidak aku harus lewati penderitaan ini. Dan saya berkata kepada Cici ini, berkata, di surga cuma ada satu. Di surga tidak ada penderitaan. Di surga tidak ada sakit penyakit. Di surga orang menyembah dan memuji karena suasananya adalah suasana surga. Bapa di surga akan sangat tersentuh Ci, pada saat dia mendengar anaknya yang sedang menderita, anaknya sedang kesakitan, membalikkan badannya sambil menyebut, Tuhan sakit. Di tengah kesakitan, dan kau berkata, engkau tetap baik Tuhan. Engkau tetap baik, no matter what. No matter what, tidak peduli apapun, engkau tetap baik. Saudara, saya beritahu, dia menjerit, dia menangis berkata, engkau tetap baik. Walaupun sakit, engkau tetap baik. Saya berkata, Alkitab Matius 24 ayat 8 berkata, who will endure? Kalau engkau bertahan sampai berkesudahan, engkau akan diselamatkan. Banyak orang Kristen tidak punya ketahanan dalam penderitaan. Dia komplain, dia marah, dia ngepalkan tangannya kepada Tuhan. Alkitab berkata, barang siapa bertahan till the end, sampai kau bertahan sampai akhir, kau akan terima mahkota kehidupan dalam hidupmu. Saya ngomong sama dia, ngomong sama setan, aku sudah tidak takut lagi. Kalau sampai maut menjemput aku, hari ini aku milik Yesus. Saudara, saya beritahu, hari ini saya pimpin pertobatan. Dan dia berkata, dia sudah Kristen lama. Tuhan, ampuni aku. Kalau aku kecewa, aku marah, tapi hari ini aku mau menggetarkan surga. Di tengah kesakitanku, aku akan berkata, engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Hari ini saya mau bertanya, siapa yang umat yang berani berkata, if not, sekalipun dia tidak tolong, seperti Sadrak, Mesah dan Abednego, sekalipun Tuhan tidak tolong keluargaku, aku tidak akan menyembah kepada yang lain. Aku tetap sembah Engkau, dan aku tetap akan akui di mulutku berkata, Engkau tetap Tuhan. Dan kau berani berkata, I'm still yours. Aku tetap milikmu. And you are mine. My beloved is mine. Kekasihku adalah milikku. No matter what, gak peduli apapun yang terjadi, engkau tetap milikmu. Engkau milikku dan aku milikmu. Mari angkat tangan sembah Tuhan sekali lagi, katakan, I am yours, I am yours, I am yours, I am yours. Ya Rabbah Shekere Rabbah, I am yours. Yes Lord, yes Lord, yes Lord.
Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Who endures? Siapa yang bertahan sekalipun di dalam penderitaan akan selamat. Tuhan, Kau yang memberikan kami ketahanan. Hari ini kami mau berkata, no matter what, tidak peduli apapun yang terjadi, kami mau berkata, I am yours. Aku tetap milikmu Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Aku tetap milikmu. No matter what, apapun yang terjadi, kami tetap milikmu. Shekemaralada sokoya. Hinama sekenaralabadash. Hiananama sekenara. Ya Tuhan. Hianama sekeyaralabababa. Hianama sekeyaralabarabas. Jesus, Jesus, Jesus. Hiarabasekama. Hiarabaseke-aralabararabayedebaso. Hianamaserabayarabo. Hianamaseke-dabarabo. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Yes, Lord, yes, Lord. Tuhan bicara di hati saya, ada orang-orang yang Kau perlu lari ke altar dan Kau letakkan semua kekhawatiran, apapun yang Kau lewati hari ini di altar, semua pergumulan. Saudara lari saja langsung ke altar dan berkata, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin sampaikan firman Tuhan berkata, perlu anak-anakku lari, buang semua kekhawatiran, kepahitan, kemarahan, apapun yang Kau lewati, pergulatan yang begitu berat dalam iman, lari saja ke altar dan lemparkan di altar, berlutut saja, datang kepada Tuhan, lari berlutut ke depan, langsung lari ke depan dan lalu berlutut, buang semua pergulatan dan pergumulanmu yang Kau lewati. Jangan pernah izinkan dia membuat kau pahit oleh apapun yang kau lewati hari ini. Ini bukan kebiasaan, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan. Ini bukan kebiasaan. Lempar semua di altar, lempar semua di altar, lempar ya Rabose. Jesus. Ya Rabose.
Yes Lord, yes Lord. Berdoa saja, berdoa. Kau yang di belakang, kau angkat tangan, doakan saudaramu. Sembah Tuhan, Dia di tengah-tengah kita. Yes Lord, yes Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Doa, saudara doa. Ini bukan tempat penonton. Mari hormati Tuhan. Kau berdoa, datang kepada Dia. Dimanapun kau berada, hormati Dia. Saudara mau berdiri, saudara mau duduk, saudara mau berlutut, dimanapun di tempat kau menyembah, di rumah Tuhan. Sheke maralabarego seke. Kau yang streaming, mari berlutut on your knees. Kau berlutut datang kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Dia masih beremaribo. Dia bererabaseke nerama. Yes Lord. Yes Lord. Sembah. Tidak ada orang yang diam, kau sembah Dia. Jesus, Jesus, Jesus. Worship you, Lord. Jesus, I am yours. I am yours. Kami milikmu Tuhan. I am yours. I am yours, Lord. Biara babarade. Biara baserere rapa. Jesus, yes you are. Biara baserere ba. Mari berseru, surga terbuka. Mari berseru, surga terbuka. Kau berseru, Tuhan. We worship you, Lord. We honor you. Kami menghormati Kau, Tuhan. Biara masih ganaraba. Shekanarararaba, sekanarabo. Yes, Lord, Tuhan. Kau dengar setiap pergulatan kami. Nama Yabes artinya adalah penderitaan. Dan Yabes berseru kepada Tuhan di tengah penderitaannya. Kiranya Dia memperluas daerahku. Dia lahir tidak bisa memilih sebuah nama. Setiap kita tidak pernah bisa memilih kau lahir dengan nama siapa. Tapi hari itu Yabes menyingkirkan semua penderitaan dan kesakitan di dalam dirinya. Dan dia berkata, Kau tetap Tuhan. Dan kiranya Kau memperluas daerahku. Dia tidak pernah tinggal di dalam kesakitannya. Dia tidak pernah tinggal di dalam penderitaannya. Alkitab hanya berkata, if not, Sadrak Mesak Abednego berkata, sekalipun dia tidak menolong. Karena aku percaya Dia Tuhan pasti akan menolong.
dan dia sanggup menolong aku keluar dari dapur api ini. If not, ada kata if not, sekalipun tidak, aku tidak akan pernah bergeser hatiku untuk menyembah kepada Tuhan. Hari ini tentukan saudara, kau mau hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapa yang aku sembah? Dirimu sendiri, kebutuhanmu, anakmu, istrimu, atau kau berkata, sekalipun semua tidak berubah, aku tidak akan pernah menyembah yang lain. Aku akan tetap sembah Yesus. Aku akan tetap sembah Yesus. Mari datang kepada Tuhan. Biar hari ini Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan, anak-anakmu yang hadir di tempat ini. Yabes tidak pernah dia hancur hidupnya karena orang memberi nama, orang tuanya memberi nama Yabes. Tapi hari ini kami mendengar ada yang namanya doa Yabes. Dan Yabes hari ini dia berkata dia lebih dari pemenang. Alkitab berkata dia lebih dari pemenang. Alkitab berkata, Tuhan, Engkau, firman-Mu berkata, yang Yabes berseru kepada Allah Israel, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Engkau memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Alkitab berkata, walaupun namanya adalah penderitaan, dan Tuhan mengabulkan permintaan Yabes. Kau Tuhan yang mendengar doa kami. Hamba berdoa, who endures till the end. Siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Buat kami bertahan sampai akhir. Tidak pernah kami jual Yesus kami oleh karena harta atau benda atau kemuliaan yang lain. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak Engkau yang di depan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, biar Yabes, doa Yabes turun atas hidup mereka. Ikuti doa saya di depan, kiranya Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan Tuhan menjawab setiap doamu. Dan dia Tuhan menjawab setiap doamu. Sheke marolo seke naharaba seke araraba. Kiaraba seke narolobo sheke neraraba. Jesus, Jesus, Jesus. You are my God, you are my God, and you are my God. Kiaraba seke neraraba yararaba. Jesus, Jesus, Jesus. Sembah. We worship you, Lord. Jesus, 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 Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Jesus. Mari angkat tangan, sembah saja, sembah saja, sembah saja. Ya Rabba Sokona Rabba. Ya Rabba Sekena Rabba. Jesus. Ya Rabba 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 Se. Ya Rabba Se.
percaya hari ini bahwa Tuhan pegang kendali dari awal sampai akhir. Kau yang pegang kendali. Seperti Yabes, dia tidak pernah dihantui dengan namanya karena nama itu adalah penderitaan. Alkitab berkata, dia berdoa dan semua penderitaan, kesakitan itu disingkirkan dalam hidupnya. Bahkan kau Tuhan memperluas daya raya. Bicara kepada anak-anakmu firman-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kebenaran yang kami kenal dan ketahui itu akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin. Habis itu saudara kembali ke tempat duduk. Tadi pagi saya tidak khotbah ini saudara. Tapi hari ini saya ingin swift khotbah saya. Karena saya tahu Tuhan tidak tadi pagi yang jatah tadi pagi. Nanti besok Senin pagi saudara kalau mau dengarkan khotbah saya tentang Yehuda yang saya kemarin cerita. Tapi kemarin saya juga cerita cuma di minggu pagi. Kenapa Yesus disebut dari suku Yehuda? Kenapa Yesus tidak disebut dari suku dari Yusuf? Dan kenapa Yesus tidak disebut dari suku Lewi? Padahal orang-orang dari suku Lewi bernama Musa, dia berani pasang badannya. Dan bahkan dia berani hapuskan namaku dari kitab kehidupan. Kalau engkau binasakan Israel. Tapi Yesus tidak pernah dikenal sebagai dari suku Lewi. Karena Musa dia pernah berdiri dan bersyafaat untuk Israel. Dia taruh badannya. Dan dia berani berkata, sekalipun neraka yang masuk. Aku masuk neraka. Aku tidak akan pernah membiarkan bangsa ini dihancurkan oleh Tuhan. Tapi Yesus tidak pernah dikenal sebagai suku Lewi ataupun suku Yehuda. Atau suku pun dari suku Yusuf, tapi dia dikenal sebagai suku Yehuda. Saudara dengar penjelasannya besok pagi, saudara akan keluar di YouTube, saudara dengarkan saja itu di situ. Tapi Tuhan mau saya hari ini khotbah yang lain. Hari ini saudara ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Dia adalah Tuhan yang tangannya bersilang. Nama Yabes, dia tidak pernah kepingin disebut nama Yabes. Ini saya barusan buka di mimbar. Nama Yabes artinya adalah sorrow, penderitaan. Saya tidak percaya saudara punya anak lahir namamu penderitaan. Ada di sini. Kalau ada tolong angkat tangan. Kau punya nama anak dan kasih nama anakmu penderitaan. Saudara sedang menghancurkan hidup anak itu. Saya sudah izin kepada Pak NJ kemarin, anaknya Pak Charlie. Saya minta copyright sama anaknya. NJ saya boleh cerita pengalamanmu, walaupun itu pengalaman bagus sekali. Pelajaran juga pelajaran bagus. Saya tidak ingin menghina siapapun, tapi ini pelajaran bagus. Kami waktu itu sedang main kartu, saudara. Main kartu. Judi enggak Pak? Enggak judi. Hanya bermain. Dan pada saat kami sedang bermain kartu, tiba-tiba setiap kami yang kalah, anaknya Pak Car itu ngambil bedak dikasih air kemudian dicoreng di sini. Dia yang bagian bedai yang kalah. Siapapun yang kalah pokoknya yang bedain adalah anaknya Pak Charlie. Dan hari itu saya beritahu saudara, yang kalah paling banyak adalah bapaknya sendiri, Pak Charlie yang paling kalah. Itu corengannya paling banyak. Dan anaknya sangat bahagia mencoreng papanya. Papa hidupmu kok kalah terus nih, piye? Terus dicoreng-coreng sampai penuh dengan bedak mukanya. Yang gak kena goresan saya. Kenapa Pak? Gak tahu. Saya gak tahu, saya bisa lucky sekali hari itu saya gak pernah kena namanya coretan. Saya dengan Pak Leo yang main gitar. Dan tiba-tiba pada saat itu kemudian dia sedang happy mencoreng-coreng. Ada behind story-nya. Tiba-tiba ada seorang teman, dia tuh tulis, dia foto kami sedang pada saat bermain, dia foto kami. Dan di bawahnya saya nggak tahu ditulis kata-kata dalam kata-kata berkata NJ jadi bandar, dimasukkan di grup. Dan tiba-tiba anak ini dari HP teman yang di grup dia buka dan dia baca NJ bandar, karena dia yang nyorengin kami semua. Sudah tahu? Anak umur berapa? 8 tahun. Itu nangis histeris.
di depan kami. Betul-betul nangis histeris. Kami nggak ada maksud untuk membuli anak ini, nggak ada. Itu cuma guyon. Jadi fotonya dikirim, ini bandarnya. Dia baca. Begitu dia baca, dia dikenal sebagai bandar. Dia teriak-teriak, dia nangis itu bercucuran air mata, dia nangis. Aku bukan bandar. Anak 8 tahun tuh kan, sampai Bu Esther, Bu Tete, karena Bu Esther tuh kalau ngomong terlalu positif, saudara, semua positif. Dia NJ bandar itu artinya adalah kota besar. Tante jangan bohong. Bandar itu kota besar, bandar itu kan bandara, saudara, betul kan? Jadi Bu Esther coba menghibur anak ini berkata bandar itu artinya kota besar. Saya tahu artinya tante, bukan itu. Hari itu kami menutup permainan dengan sangat galau. Kenapa? Karena anak kecil ini nangis, teriak-teriak. Dan akhirnya diajak pulang sama Pak Charlie. Hari itu semua berduka di kantor. Gara-gara NJ menangis. Dan sampai di rumah, kemudian Pak Charlie bertanya kepada si NJ. Dia berkata, kamu kenapa? Kok sampai kamu marah, histeris, bahkan keluar masuk kamar mandi. Itu keluar masuk kamar mandi. Saya nggak tahu Charlie, kenapa dia keluar masuk kamar mandi sambil bercucuran air mata. Dan dia selalu berkata, aku bukan bandar, aku bukan bandar. Saya nggak tahu dia keluar masuk kamar mandi sambil menangis. Dan akhirnya ditanya sama papahnya, kamu kenapa? Kamu kan tinggal ngomong sama omnya berkata, om aku bukan bandar, selesai, that's it, selesai. Nggak perlu nangis histeris dan teriak-teriak begitu. Tiba-tiba anak yang masih umur 8 tahun menjawab dengan sangat akurat. Dan menurut saya itu nonjok papahnya. Dia berkata begini, aku bukan bandar, Papi. Papa bandar narkoba? Bukan. Papa mau saya sebut bandar narkoba? Papanya diajar sama dia. Anak umur 8 tahun. Papa mau aku sebut sebagai bandar narkoba? Gak mau. Jangan pernah panggil aku bandar. Karena aku mau menjadi anak yang baik. Bayangkan. Dia tidak pernah mau destiny-nya ditentukan menjadi bandar. Dia gak mau. 8 tahun siapa yang ngajarin? Jangan call me, jangan panggil aku bandar. Karena aku mau jadi anak baik, anaknya Tuhan Yesus. Anak 8 tahun. Dan hari itu kami semua bertobat gara-gara NJ membuat pengakuan seperti itu. Tapi hari ini saudara mendengar satu firman, ada orang bernama Yabes. Dia lahir gak bisa milih. Papa mamanya gak bisa milih. Di keluarga yang mana gak bisa milih. Dia tinggal di mana gak bisa milih. Dan namanya apa? Artinya apa? Penderitaan. Destiny-nya ditentukan dari apa? Nama. Saudara, hati-hati memberi nama anakmu. Karena seringkali nama itu menentukan ujung anakmu kemana. Kau beri nama anakmu loser. Orang yang kalah. Hidupnya akan jatuh bangun dalam kekalahan demi kekalahan. Dan hari itu Yabes lahir. Mungkin 1-2 tahun dia gak ngerti arti namanya. Begitu dia mulai dewasa dia ngerti. Namaku ini akan terus membawa dalam penderitaan. Demi penderitaan. Demi penderitaan. Dan demi penderitaan. Dan demi dalam penderitaan. Tapi hari itu dia memutuskan. Dia berdoa kepada Allah Jehovah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sampai keluar lagunya kan. Kiranya Engkau memperluas daerahku. Dan dijauhkan dari malapetaka dan kesakitan dalam hidupku. Dan firman Tuhan berkata. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Ada Tuhan yang sedang bersilang. Ada Tuhan yang dia bisa ubah destiny orang. Saudara boleh dikatakan nasibmu nak. Ada Tuhan yang mengubah nasib. Orang berkata, kamu ya bangkrut, tetap bangkrut, keluargamu bangkrut, 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 bangkrut. Ada Yabes yang berseru, aku tidak bangkrut. Aku tidak dalam penderitaan. Aku tidak dalam kesakitan. Ada Tuhan yang megang destiny dan rearrange destiny, mengubah destiny kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya mau bicara kepada saudara. Kita lihat satu ayat di Kejadian 25 ayat 26. Ada Tuhan tangannya yang bersilang. Alkitab berkata ini khotbah sebenarnya mau saya siapkan kapan lagi saudara. Tapi Tuhan ngomong sampaikan ini. Alkitab berkata sesudah itu keluarlah adiknya
tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Nama Yakub juga gak enak. Artinya penipu, artinya the supplanter, tukang jegal, tukang jegalin orang. Bayangin, nama Yakub itu artinya jegalin orang. Dan Alkitab berkata, sebab dia memegang tumit Esau, Esau artinya adalah berbulu. Dia memegang tumit Esau, dan Alkitab berkata, dia memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Saudara, orang tidak bisa memilih kau punya nama siapa, nggak bisa. Makanya kenapa berapa kali Tuhan mengubah nama. Abram itu artinya adalah bapak yang tinggi hati. Bapak dengan segala kebanggaannya. Namamu bukan lagi Abram, kau harus panggil namanya Abraham. Artinya adalah bapak segala bangsa. Sarai namanya adalah kapten. Sarai itu artinya kapten. Tuhan berkata, jangan kamu jadi kapten terus di rumah. Nanti kalau kamu jadi kapten, Abraham kamu injek. Kamu harus berubah jadi apa? Sarah. Artinya adalah ibu segala bangsa. Siapa lagi? Banyak yang namanya Yakub. Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub. Namamu harus berubah menjadi namanya the Prince of God. Atau namanya adalah Israel. Saudara, itu pilihanmu. Engkau memilih hidup dalam kesukaran, dalam nasib yang kau terima hari ini. Engkau menjadi loser, engkau menjadi kalah, engkau menjadi merengek, engkau hanya menjadi orang yang kepahitan, engkau hari orang pencemooh, engkau mengkritik di belakang, atau engkau berkata seperti Yabes, keluarkan semua malapetaka dan kesakitan dalam diriku, dan Tuhan memperluas daerahku. Yang mana? Pilihan. Hari itu Yakub sengaja megang tumit kakaknya. Kenapa? Karena dia tidak bisa lahir jadi anak sulung. Saudara tahu kehebatan anak sulung? Anak sulung di Yahudi, begitu dia lahir laki sulung, saudara tahu apa yang terjadi? Dia minimal terima harta warisan 3/4 kekayaan papanya secara jasmani. Sisanya baru dibagi saudaranya. Tapi kesulungan dia menerima harta secara benda itu sangat banyak dibandingkan dengan saudara yang lain. Kalau saudara ber-12, istilahnya anak ber-12, yang sulung nomor 1 dapat paling banyak. Sisanya dibagi dengan 11. Selain dia terima harta lebih banyak dari papahnya. Yang kedua saudara, dia terima warisan rohani itu lebih daripada saudara-saudaranya. Saudara tahu, kesulungan membuat orang hari itu berkata, ini jadi obsesiku. Aku selain terima harta dari papaku Abraham yang sangat besar, atau terima harta warisan dari Ishak sebagai papaku yang sangat besar. Selain harta aku terima warisan secara rohani yang membuat bapakku bertahan sampai hidup hari ini di hadapan Tuhan. Itu warisan rohani. Makanya hari itu di dalam kandungan orang bernama Yakub, dia ngerti, sudah ngerti saudara. Makanya dimulai dari mana? Dari nol di mana? Di kandungan. Anak itu sudah mengerti semua yang terjadi dalam hidupnya sejak dari mana? Kandungan. Para ahli psikologi berkata the golden age, usia emas di mana? Dari kandungan. Sampai apa? 12, itu golden age, usia emas. Di dalam kandungan Yakub berkata, kalau aku tidak bisa pegang tumit kakakku, aku akan menjadi orang yang kalah dan aku akan hidup dari pedang dan panah. Aku tidak akan pernah dekat dengan namanya blessing, embun Tuhan, langit terbuka, tidak pernah terbuka dalam hidupku. Karena aku akan berjuang dengan tanganku, dengan kekuatanku, dan dengan pedangku. Dia pegang tumit kakaknya, karena dia tidak bisa lahir sebagai anak sulung. Yang mana? Kau terima nasibmu? Atau kau berkata, kalau aku bisa pegang Tuhan, aku bisa minta blessing itu turun dalam hidupku, nasibku pasti berubah. Yabes berkata, tidak mau penderitaan mengikuti sampai aku mati karena namanya gak bisa berubah. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Hari itu Yakub dia berjuang mati-matian. Sampai dia habiskan semua tenaganya. Hanya satu, demi mendapatkan hak kesulungan. Hari ini banyak orang Kristen pasrah. Ya sudahlah. Kita tidak boleh punya sikap yang apatis. Nasibku begini, gak boleh. Kita harus punya sikap seperti Yakub, punya sikap seperti Yabes.
yang berkata, Tuhan, Kau Tuhan. Masih ada tangan yang bersilang. Masih ada Tuhan, tangan yang bersilang yang bisa mengubah nasib. Saudara, Alkitab berkata di sini dikatakan, pada saat itu Yakub dia memegang tumit daripada Esau dan dia tipu kakaknya. Dan kakaknya harus makan bubur kacang merah, saudara tahu cerita itu. Dan kakaknya diminta, jual dulu kesulunganmu. Seberarti itukah? Sangat berarti. Saudara, untuk sebuah perkara rohani, saudara harus gila seperti Yakub. Saudara harus rakus seperti Yakub. Makanya saya heran orang kalau setiap kali datang kebaktian ibadah, ya biasa. Tidak ingin mendengarkan Tuhan bicara. Datang seperti kebiasaan, tidak ingin dengar Tuhan bicara sepatah kata. Untuk perkara rohani, Yakub rela mati. Bahkan Ribkah berkata, kalau sampai mati kamu dikutuki bapakmu, biar mamah yang mati. Saudara bayangkan sikapnya sampai berkata, untuk sebuah perkara rohani, dia rela kehilangan nyawanya. Kalau saudara mau ikut Tuhan, kau mau ada Tuhan yang bersilang tangannya dalam hidupmu, kau harus rela bayar dengan apapun untuk perkara-perkara yang dari Tuhan. Tadi pagi saya kasih tip bagaimana orang bertahan di akhir zaman di ujung dari khotbah. Saudara dengerin sendiri. Tapi kita harus punya namanya sebuah kekuatan yang berkata, aku pegang tumitnya. Aku tidak mau jadi orang yang loser. Aku tidak mau jadi orang yang terus bertahan dan kalah dan kalah. Aku mau berkata, aku mau blessing itu. Sikapmu itu yang membuat Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau. Dan Esau dengan gampang berkata, buat apa kesulungan? Kalau aku tidak makan buburmu pasti aku akan mati. Tuhan melihat dia menganggap ringan dan Tuhan membenci dia. Kalau hari ini kau bergumul dalam doamu berkata, kenapa Tuhan tidak mengubah hidupku? Sikapmu nak. Engkau ikut aku dengan sikap apatis. Engkau ikut aku dengan sikap pasrah. Engkau ikut aku berkata, ya sudahlah. Diberkati, sudah enggak ya sudah. Sudahlah, dijawab sudah, ya sudah. Kita hanya apatis, bukan surrender. Orang surrender itu menyerahkan semuanya. Tapi lebih apatis, lebih berkata, ya sudahlah nasibku begini. Yang mana? Atau kau berkata, Tuhan, blessingmu aku penting. Buat hidupku blessing itu penting. Yang mana? Itu sikap, saudara. Dan hari itu, karena kegigihan Yakub, karena Tuhan melihat sikap hatinya yang benar, Alkitab berkata, begitu hak kesulungan akan diberikan. Tadi pagi saya banyak jemaat yang tanya sama, Pak, Bapak katanya baca kitab orang jujur. Ya. Kenapa saya baca kitab orang jujur? Karena di kitab Yosua itu ditulis, pada saat bulan dan matahari berhenti, bukankah itu ditulis di kitab orang jujur? Saya baca, saudara. Saya pengen lihat referensinya. Ternyata hari ini kami berdebat, Pak Pendeta, istrinya, dan Pak Charlie dan semua, tentang Sarah itu salah semua. Dia gak pernah kepahitan, Sarah itu gak pernah kepahitan. Dalam kitab orang jujur ditulis, ceritakan. Memang akhirnya kenapa dia mati di Hebron, itu ada ceritanya. Gimana Pak ceritanya? Ya, dengerin khotbah tadi pagi. Gak ada waktu, saya gak nyambung, ini gak nyambung saudara. Tapi kita ini semua, kok menentukan saudara. Hari itu Yakub berkata, aku harus bisa dapatkan blessing. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan dan malaikat, dia berkata, kalau engkau gak berkati aku, gak akan aku lepaskan. Aku akan tetap tarik, kau turun. Lepaskan Yakub, fajar akan menyingsing. Lepaskan aku, tidak aku lepaskan. Dia bergulat melawan Allah, Alkitab berkata, dia bergulat melawan Allah dan dia menang. Dia tarik, blessing dulu. Dipukul pangkal pahanya. Dan sampai hari ini Yakub terpincang-pincang. Karena dia menarik Tuhan. Sikapnya itu loh saudara. Yang membuat Tuhan berkata ini orang dengan perkara rohani. Dengan urusan dengan Tuhan. Dia serius. Dia gak pernah main-main. Dia gak cuma asal hidupnya. Dia sungguh-sungguh. Berapa banyak kita asal dengan Tuhan. Saya beritahu. Ini akhir zaman. Ujung semuanya. Saudara saya beritahu. Tiba-tiba uangmu tidak bisa dicairkan. Kalau engkau tidak bisa bergantung kepada Tuhan total,
saudara akan jual Yesus. Dengan gampang kau berkata, pasang chip dah, daripada duitku gak cair. Pasang chip dah, daripada aku gak bisa beli susu buat anakku. Pasang chip dah, daripada aku tidak bisa makan dan minum. Pasang chip dah, daripada aku tidak bisa pergi naik kereta api, naik pesawat, naik kereta, pergi ke luar negeri, naik pesawat, atau naik kapal. Pasang chip dah. Orang akan berkata, sudahlah, pasang chip itu gak apa-apa. Yang penting kan Tuhan tahu hati saya. Baca kitab Wahyu 12 dan 13. Barang siapa memakai tanda itu, dia akan dibuang ke neraka. Kecuali engkau sungguh-sungguh, kau segenap hati, kau belajar mencintai Tuhan. Ini waktu sudah gak ada waktu. Kau harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kau harus segenap hati mengikuti Dia. Dan Yakub memilih berkata, apapun harganya, aku ambil itu. Dan dia berkata, blessing Tuhan. Kenapa dia minta blessing? Karena dia tahu Abraham diberkati karena blessing. Ishak diberkati karena blessing. Di akhir cerita itu, dia tipu kakaknya. Dan dia diberkati oleh Ishak. Kenapa Tuhan mengizinkan Yakub yang diberkati dan bukan Esau? Padahal Alkitab berkata, Esau itu lebih cinta kepada Ishak itu lebih cinta kepada Esau. Tapi kenapa akhirnya Yakub? Karena sikap. Saudara tahu, kalau kita orang jujur, itu Abraham masih hidup. Dan dia cinta kepada siapa? Dia cinta ke Yakub. Dia ngomong ke Ribkah, beritahu anakmu, masalah perkara roh, anakmu harus kejar habis-habisan. Esau jadi orang yang masa bodoh. Pokoknya kerja dan kerja dan kerja dan kerja. Perkara rohani masa bodoh. Aku enggak mau tahu. Dan hari ini kita mengenal satu bangsa yang nomor satu intelijennya, pertaniannya, ekonominya dibela Tuhan. Tidak boleh ada yang mengutuk bangsa ini. Siapa yang mengutuk akan terkutuk. Dan namanya diambil dari nama Israel. Tidak pernah dipanggil namanya Esau. Saya pernah pergi ke Petra di daerah Yordan. Dan orang berkata, Pak, ini adalah tempat tinggal Esau. Saudara tahu, itu gurun. Gunung dan gurun. Merah warnanya. Ini diperkirakan tempat kediaman Esau, Pak. Saya lihat gila. Mana bisa orang hidup seperti ini? Dia hidup dari gua ke gua. Esau dan keturunannya. Begitu saya masuk Israel, saya lihat Yakub. Saya lihat Yordan kering gersang. Yordan itu kering gersang. Tidak ada namanya buah apel, buah pisang, tanaman hijau, rumput pun nggak ada di Yordan. Kami hanya perbatasan, hanya sebatas jalan kaki, blek, masuk Israel. Saudara lihat apa? Hijau, subur. Bahkan pengekspor buah nomor 1 di dunia, itulah Israel. Dari mana? Blessing. Ternyata blessing yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu menentukan 1000 generasi di bawahmu. Karena berkat orang benar turun kepada 1000 keturunannya. Dan itu pilihan saudara. Kalau engkau hanya merenungi nasib, aku lahir anak nomor 2, aku tidak terima kesulungan, tidak akan pernah lahir orang bernama Israel. Sekarang poin yang kedua. Kejadian 38 ayat 28. Kemarin minggu pagi saya bahas ini. Ini menarik sekali. Dan ketika ia bersalin, ini anak dari Yehuda, dari menantunya Tamar. Alkitab berkata, ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegangnya oleh bidan. Diikatnya dengan benang kirmisi. Serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Jadi waktu bayi itu mau keluar, itu tangannya muncul. Pak itu nyata-nyata, Alkitab masa bohong. Tangannya dulu yang keluar. Begitu tangannya keluar, ditali. Pakai benang kirmisi. Bidan berkata, ini yang sulung. Baca ayat berikutnya. Inilah yang dahulu lebih keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, sudah ini yang sulung, menarik tangannya kembali. Keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Artinya adalah bring forth, pecah. Atau artinya adalah breakthrough,
terobosan. Saudara tahu ceritanya begini. Tak kasih imajinasi buat saudara. Pada saat Serah kakak sulung itu mau keluar. Dia keluar dulu, gua yang sulung nih. Aku terima hak kesulungan. 3/4 kekayaan bapak milik saya. Harta warisan secara roh milik saya. Yang diberikan Yehuda sebagai keturunan Yehuda yang akan melahirkan Mesias. Karena tongkat pemerintahan ada di Yehuda. Akan keturun kepada orang bernama Serah. Itu kakak sulung. Dia keluarkan tangannya. Gua nomor 1. Karena ini anak kembar saudara di dalam perut. Ditali sama bidan. Ini yang sulung. Begitu dia narik tangannya masuk kembali. Adiknya ngerti. Aku tidak mau. Aku tidak mau jadi anak nomor 2. Aku mau jadi yang sulung. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu kakaknya ditarik. Itu dalam perut. Saya gak tahu caranya gimana. Itu kakaknya ditarik. Ditarik gua pokoknya keluar duluan. Aku tidak mau jadi namanya. Aku tidak mau jadi yang nomor 2. Aku mau kesulungan. Dia tarik keluar. Yang keluar pertama siapa? Peres. Dan dia wow. Yang sulung jadi nomor 2. Si Peres keluar. Aku yang sulung. Saudara, lupa itu benar. Kalau saudara berani Alkitab bohong. It's happen. Tuhan mau kasih contoh ke kita. Sikapmu itu apa? Engkau terima nasib. Engkau terima takdir. Atau kau berkata, aku mau yang rohani. Kesulungan itu turun dalam hidupku. Dia tarik kakaknya. Dan dia keluar. Walaupun nama Serah itu artinya juga bagus. Bright artinya. Terang. Tapi Peres begitu keluar. Dia berkata, aku the master of breakthrough. Dan Yesus tidak pernah disebut sebagai keturunan Serah. Kakaknya yang hanya diam saja. Yesus disebut sebagai keturunan Peres. Karena apa? Karena dia berkata, berkati aku dulu. Dia tarik, jangan lepaskan. Dia tarik seperti Yakub, nenek moyangnya. Seperti kakeknya. Kakekku dulu cerita, kalau ketemu Tuhan tarik. Berkati dulu, tarik. Berkati dulu. Dan Tuhan berkata, Israel kamu hari ini. Dia berkata, kakakku mau lahir. Aku berkata, tarik. Aku gak mau jadi nomor 2. Aku mau seperti grandpaku, kakekku. Jadi berkata Yakub namanya Israel. Dan dia namanya Peres. Pilihan. Engkau memilih hidup yang seperti apa? Itu pilihanmu. Sekarang lihat yang terakhir. Ini menarik sekali. Nomor 3, Kejadian 41. Bapak mendadak punya, saya sudah nyiapin, saya merenungkan firman, saya catat dan segala macam. Tuhan mau yang sampaikan mana? Kejadian 41, 51, 52. Jadi kejadian ini terulang sampai 3 kali tentang kesulungan. Yakub, Esau, Peres dan Serah. Dan yang terakhir adalah Yusuf. Yusuf memberi nama anak Manasye kepada anak sulungnya sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Jadi anak yang pertama kali lahir namanya Manasye. Alkitab berkata, Tuhan sudah melupakan semua penderitaanku. Saudara tuh jangan ingat-ingat penderitaan. Ya, Yusuf yang difitnah, dibuang sama kakaknya, dijual jadi budak, difitnah oleh Potifar, masuk penjara 13 tahun dia menderita dalam kesukaran. Dia berkata, aku lupakan semua masa laluku. Dan keluar anaknya diberi nama Manasye. Tuhan membuat aku lupa. Dan aku melupakan semua yang enak di rumah bapakku. Kata Yusuf. Dulu anak favorit, tiba-tiba dia harus jadi anak yang terbuang, jadi budak. Dan dia melupakan semua. Saudara harus belajar melupakan dari masa lalumu. Dan Yusuf tahu itu. Tapi yang kedua, anak nomor 2 lahir. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Namanya apa artinya? Double. Fruitful. Berbuah double. Double porsi. 2/3 urapan Elia turun ke Elisa. Aku minta double porsi. Nama Efraim artinya adalah aku double porsi. Pada saat Elisa minta double porsi, dia sedang bicara kepada Elia. Pak Petrus aku sering kali ngomong, dia sedang minta kesulungan. Berikan aku kesulungan. Dan nama Efraim artinya double fruitful, artinya adalah kesulungan. Dan Alkitab berkata, sebab katanya Allah membuat aku bukan mendapat anak. Bahasa Indonesia enggak tepat banget. Bahasa aslinya adalah, dan Tuhan membuat aku berbuah di dalam negeri kesengsaraanku.
Banyak orang kalau sudah menderita tidak mau berbuah. Dia hidup dengan melo-melo gak jelas dalam penderitaannya. Kalau perlu ngomong di mana? Di PP. Menderita, sedih, galau, anjingku mati. Cerita di PP supaya orang membaca. Hari itu Yusuf tidak mau. Tuhan membuat aku berbuah di mana? Di negeri kesengsaraan. Saat engkau menderita, jangan pernah nyalahkan Tuhan bahwa engkau tidak bisa berbuah banyak, bahwa engkau tidak bisa berkembang. Bukan. Itu keputusanmu. Yusuf berkata, di tengah kesukaranku, aku double porsi. Dia terima namanya double porsi. Banyak orang dalam kesukarannya, dia tidak bisa mengambil double porsi. Dan dia berkata kepada anaknya, Efraim, engkau artinya adalah double porsi. Ini yang bagus. Dan hari itu tiba-tiba Alkitab berkata, pegawai Yusuf datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, ayahmu akan meninggal. Saudara baca Alkitab. Dan begitu dia mendengar ayahnya akan meninggal, dia ingat cerita tentang Abraham, dia ingat cerita tentang Esau dan Yakub, dia ingat cerita tentang kakeknya bernama Yehuda, antara Peres dan Serah. Dia ingat kesulungan ini. Ini hak kesulungan sedang mau dilepaskan. Bapaknya sedang sakit. Pegawainya berkata, papamu mau meninggal. Dia langsung datang. Saudara tahu, Yusuf tidak bicara kepada saudaranya. Baca Alkitab. Dia nggak ngomong kepada 11 saudara, papa mau meninggal, ayo minta blessing. Enggak, dia sengaja bawa siapa? 2 anaknya dibawa. Wah, aku harus dapatkan kesulungan ini. Dia bawa kedua anaknya. Yes. Saudara-saudara, aku nggak ngerti bapak mau meninggal. Aku minta blessing dulu, aku curi dulu blessingnya. Dan saudara tahu, hari itu kemudian berlututlah Yusuf sampai ke tanah kepada Yakub papahnya. Dan Yakub dia berlutut, dia pegang paha daripada Yusuf. Dan Alkitab berkata, Yusuf engkau harus berjanji bersumpah demi Allah Abraham, Ishak dan Israel. Apa? Kamu harus bawa tulangku keluar dari Mesir. Janji dulu sama papa. Jangan kuburkan aku di Mesir. Saudara tahu, itu Yakub sudah ngerti destiny-nya. Bahwa suatu kali nanti ada Mesias yang turun dan dia bangkit dari maut. Saudara saya beritahu, kalau tulang Yakub ada di Mesir, itu gak bisa bangkit dari kubur. Saudara baca Alkitab betul? Pada saat kebangkitan Yesus itu orang-orang kudus keluar dari kubur. Kubur buka, blak, keluar itu Yakub. Dan termasuk Yusuf berkata, jangan kubur tulangku di Mesir, kubur tulangku di Israel. Begitu Yesus bangkit itu keluar. Dan hari itu tiba-tiba Yusuf berkata, Papa, berkati kami. Dia siapkan anaknya yang sulung bernama Manasye. Dia berkata pada Manasye, kamu di sebelah mana berarti? Sebelah kiri saya. Supaya terima berkat tangan kanan dari papaku Yakub. Saudara tahu berkat tangan kanan tahu? Kekayaan, kemuliaan, dan hormat, kata kitab Amsal. Kalau engkau memberkati dengan tangan kananmu, kau terima kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan. Dia ngomong sama Manasye, karena kamu yang sulung. Yusuf berkata, karena kamu yang sulung, kamu sebelah kiri papa. Supaya pada saat Yakub memberkati, kamu jadi berkat yang sulung. Dia taruh Manasye sebelah kirinya supaya dipegang tangan kanan oleh Yakub. Dia taruh Efraim sebelah kanannya supaya diberkati dengan tangan kiri Yakub. Perhatikan. Hari itu Efraim akan terima nasib jadi anak nomor 2. Dan dia tidak pernah menurunkan, dan dia tidak pernah jadi bangsa yang besar. Tapi karena namanya, artinya double porsi. Karena namanya, artinya kesulungan dia terima. Karena namanya, artinya 2/3 atau 4/3 harta warisan dari papaku turun ke aku. Hari itu dia pasrah. Aduh, bapakku sudah menempatkan aku di sebelah kiri daripada kakekku. Aku terima berkat tangan kiri. Saya nggak tahu berkat tangan kiri itu isinya apa, saya tidak tahu. Yang pasti lebih jelek daripada tangan kanan. Karena tangan kekayaan kanan, Amsal berkata, kekayaan, kemuliaan, dan hormat. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba
sedang berlutut di depan Yakub. Mata Yakub kabur. Tiba-tiba bersilang tangannya. Bam! Bersilang. Begitu diberkati, tangan kanan Yakub tidak ke Manasye, tapi ke Efraim dia bersilang. Lihat gambar ini. Yusuf protes. Betul? Papa, tidak begitu. Ini bukan yang sulung. Efraim bukan yang sulung. Dan Yakub menjawab, aku tahu anakku. Aku tahu. Dia Tuhan menyilangkan tangan. Pertanyaan saya, masihkah kau percaya dia Tuhan yang menyilangkan tangan dalam hidupmu? Ataukah kau terima nasib seperti Esau? Atau kau terima nasib seperti Zerah? Atau kau terima nasib seperti Efraim? Walaupun namaku adalah Yabes yang menderita, aku akan terus berdoa kepada Allah Jehovah supaya disingkirkan semua kesakitan dan malapetaka dalam hidupku. Atau kau berkata kepada Efraim, dan Efraim berkata, aku double fruitful, aku terima kesulungan, aku berbuah double. Yang mana? Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, dia diam dan dia bersilang tangannya. Cross over, cross hand. Hari ini saya mau berkata kepada saudara, saya tutup ibadah khotbah hari ini. Ada Tuhan yang sedang menyilangkan tangan. Amin. Saudara mau terima namanya blessing Tuhan yang menyilangkan tangan. Amin. Jangan terima nasibmu. Jangan terima nasibmu. Ada Tuhan yang menyilangkan tangan. Kau pilih yang mana? Kalau kau pilih, kau harus seperti Peres. Gua gak mau keluar nomor 2. Aku tarik. Kakak jangan keluar dulu. Gak tahu saya tuh caranya gimana. Ditarik kakaknya, aku keluar duluan. Namaku adalah breakthrough. Saudara mau terima breakthrough, kau harus terobos semua hambatan, rintangan, tantangan. Jangan melo-melo gak jelas. Ngomong terus di Facebook, ngomong terus dimanapun, jangan. Kau harus bring forth. Kau harus keluar. Kau bicara kepada dunia berkata, I am the master of breakthrough. Aku adalah Peres. Aku tidak pernah mau jadi namanya Serah. Atau kau berkata, kau seperti Efraim. Aku adalah Efraim. Apa itu Efraim? Dia Tuhan yang menyilangkan tangannya. Saya percaya sekali perkataan itu. Dia Tuhan cross hand. Dia silangkan tangannya. Mari bangkit bersama-sama datang kepada Tuhan. Hari ini kita berdoa datang kepada Tuhan. Tentukan destinimu. Kau pilih yang mana? Kau punya sikap seperti Esau, bertobat dan berkata, Tuhan, aku bukan Esau. Aku Israel. Aku Israel, aku lahir sudah pegang tumit kakakku. Dan aku tidak mau lepaskan kesulungan itu. Dia berkata, aku tidak mau terima keadaanku, aku mau terima sesuatu. Atau kau berkata, aku seperti Peres. Aku mau pecah, aku mau breakthrough dalam hal tertentu. Kau harus tarik, kau harus tarik. Atau kau seperti Efraim, doubly fruitful. Berkatku double, apapun yang terjadi. Dia Tuhan yang menyilangkan tangan. Dia Tuhan yang bersilang tangannya. Dia Tuhan yang menyilangkan tangan. Kau pilih yang mana? Dia Tuhan yang menyilangkan tangannya atas hidupmu. Mari angkat tangan sama. I am yours now forever. In your grace, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace, I surrender.
Your grace I surrender. You are mine. Forever. I'm alive in your wonder. I am yours. Your grace. You are mine. 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 Come on. Come on. Come on. Come on. In your wonder. Come on. Come on. I am yours. Yes, Lord. I surrender. You are mine. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Buat firman yang kau sampaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa malam hari ini setiap benih firman itu hidup tumbuh dalam hati kami. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kau memberkati hidup setiap kami Tuhan. Nasib kami diubah pada malam hari ini. Sebab malam hari ini kau sedang menentukan nasib yang baru bagi hidup kami. Malam ini sedang kau tetapkan hidup yang baru. Destiny yang baru buat kami yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin.